saya Basit. Kali ini saya bakal mencoba mendemonstrasikan 5 aplikasi website yang dapat kita gunakan untuk memeriksa apakah data kita ini masih aman atau sudah pernah mengalami kebocoran data, teman-teman. Ini menarik dan teman-teman harus tahu salah satu dari 5 aplikasi website tersebut. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke 5 websitenya dan mendemonstrasikan cara penggunaan, fitur-fitur maupun manfaat dari websitenya, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang sedang kita bahas di sini. Nah, yaitu tentang ancaman keamanan data dan privasi. Nah, di sini saya akan mencoba mengantarkan teman-teman terlebih dahulu untuk memahami apa itu data dan privasi. Oke, di sini saya pakai PPT ya teman-teman, untuk memudahkan saya juga dalam menyampaikan suatu materi. Karena di sini untuk memenuhi tugas kuliah UTS ya, keamanan data dan informasi. Nah, di sini saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ramadhani Basit Razaki dengan NPM 230309027. Nah, saya dari Prodi Rekayasa Keamanan Cyber Politeknik Negeri Cilacap. Oke, teman-teman bisa lihat di sini kita akan bahas tentang ancaman keamanan data dan privasi. Oke, di sini kita mulai dulu dari definisi sederhana data dan privasi. Nah, data sendiri sekumpulan fakta, informasi berupa angka, teks, gambar, video maupun bentuk lainnya yang merepresentasikan sesuatu. Nah, data ini dapat diolah dengan berbagai cara sehingga menjadi informasi yang bermanfaat atau berguna bagi pihak yang berkepentingan. Nah, contohnya di sini seperti data transaksi penjualan pasti bermanfaat untuk penjualnya. Kemudian data di perusahaan mungkin juga dapat bermanfaat untuk para investor yang akan invest di perusahaannya. Seperti itu. Oke, kemudian privasi sendiri yaitu merupakan hak individu untuk menjaga data pribadinya untuk tetap aman dan tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, kalau privasi ini berarti lebih mengacu pada kontrol seseorang terhadap data pribadinya masing-masing. Contohnya, kita tidak membagikan nomor KTP atau nomor HP kita ke sembarang orang, ke orang yang tidak kita kenali. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke data pribadi. Nah, data pribadi sendiri adalah informasi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi individu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud secara langsung itu contohnya nama lengkap seseorang, nomor HP misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang dimaksud secara tidak langsung itu mungkin lokasi ya, tempat tinggal atau lokasi umum, kemudian jenis kelamin dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada beberapa kategori ya, termasuk yang tergolong data pribadi. Nah, di sini ada data identitas, contohnya sendiri misal nomor KTP kita ya, nomor KTP, nomor kakak kita, nomor NPWP dan lain sebagainya. Kemudian data keuangan, itu juga data pribadi. Nah, data medis, data riwayat penyakit kita ya, itu juga termasuk data pribadi. Data biometrik, kemudian data lokasi ya, tempat alamat lengkap kita tinggal, dan data keluarga kita dan juga relasi-relasi kita. Nah, kemudian di sini kita harus tahu teman-teman semua bahwa keamanan data itu penting. Untuk sekarang ini penting sekali karena di era transformasi digital saat ini data itu udah banyak sekali dimanfaatkan untuk penyalahgunaan atau pencurian dan segala macam oleh orang-orang yang jahat. Nah, keamanan data itu penting karena melindungi informasi sensitif dan juga data pribadi kita dari akses tidak sah
pencurian maupun penyalahgunaan. Nah, dalam era transformasi digital saat ini itu data ini udah menjadi aset yang berharga, tak hanya di organisasi ya, individu juga iya, organisasi dan juga pemerintah. Nah, kalau kebocoran data atau kehilangan data ini terjadi, dapat menyebabkan kerugian finansial. Juga reputasi kita ya rusak. Biasanya di perusahaan-perusahaan itu kalau sudah kebocoran data itu reputasinya turun dan juga pelanggaran privasi. Nah, selain itu, data yang disalahgunakan untuk kejahatan itu dapat contohnya pencurian data, pencurian identitas ya, maksudnya orang itu misalnya orang itu melakukan sebuah kejahatan dan mengatasnamakan kita. Begitu juga penipuan dan ada juga saat ini tuh serangan cyber. Nah, serangan cyber sendiri ini mau kita rasakan atau tidak kita rasakan, itu udah terjadi banyak sekali teman-teman. Bukan hanya di luar negeri sana, di Indonesia sendiri juga udah banyak terjadi serangan cyber. Nah, silakan aja teman-teman cari ya, searching udah berapa banyak serangan cyber yang terjadi di Indonesia. Itu udah banyak banget teman-teman. Nah, oleh karena itu menjaga keamanan data itu langkah penting untuk melindungi hak privasi kita. Kemudian ini juga bagi yang industri atau perusahaan itu memastikan keberlanjutan bisnisnya dan juga menjaga kepercayaan klien. Nah, dari yang kita ketahui sudah ya, dari keamanan data itu penting karena salah satunya ini teman-teman ya, kebocoran data. Kebocoran data ini udah sering kali terjadi dan akhir-akhir kemarin juga sempat viral teman-teman. Misal yang sudah pernah dengar sempat viral teman-teman kemarin ya, kebocoran data pada PDNS, Pusat Data Nasional Sementara. Nah, kebocoran data ini masalah serius ya, seiring dengan perkembangan teknologinya dan meningkat jumlah data yang disimpan secara digital. Penyebabnya aslinya banyak banget teman-teman. Di sini saya hanya memaparkan 6 contoh yang paling umum. Misalnya malware pertama. Nah, malware sendiri itu juga jenisnya banyak banget. Ada spyware, ransomware, virus, dan lain sebagainya. Yang terkenal kemarin itu ransomware yang menyerang data PDNS. Kemudian ada phishing. Nah, phishing sendiri juga banyak sudah upaya oleh penjahat-penjahat yang melakukan phishing ya, dan itu memang datanya diperoleh ya, karena itu dia salah satu kekurangannya kita ada di tingkat kesadaran akan keamanan cyber, akan juga phishing dengan berbagai cara ya, kita masih kurangnya kesadaran atas itu, makanya banyak sekali korban phishing juga yang masih terkena phishing. Kemudian juga penyebabnya ada vulnerable system, yaitu sistem yang lemah keamanannya, kemudian password yang lemah. Nah, ini juga masih sering terjadi. Ini memang umum karena umumnya manusia mungkin memang saya sendiri malas ya, kadang masih malas. Jangan juga dingin. Oke, nah ini password lemah juga masih banyak banget ya, password. Nah, di sini juga password lemah masih banyak banget terjadi, menjadi salah satu penyebab kebocoran data. Kemudian human error di sini yaitu tadi kurangnya tingkat kesadaran keamanan data, keamanan cyber dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini memang hacking, emang dari peretasnya langsung ya, orang-orang penjahat yang menyerang sistem untuk mendapat data-data pribadi. Oke, kemudian lanjut ke cara menghindari ancaman keamanan data dan privasi. Nah, dari yang kita sudah ketahui teman-teman, keamanan data itu penting. Kemudian kita juga perlu tahu beberapa cara menghindari dari ancaman keamanan data dan privasi ini. Nah, diantaranya kita meningkatkan password yang kuat. Nah, password itu kombinasi dari angka, huruf, dan simbol karakter ya, supaya kuat dan minimal 8 digit untuk passwordnya sendiri.
Kemudian update software. Nah, update software di sini juga, nah teman-teman perlu tahu update software itu tidak hanya meningkatkan atau menambahkan fitur-fitur baru dari software tersebut, melainkan juga di dalamnya meningkatkan keamanannya. Maka dari itu update software juga salah satu langkah untuk menghindari ancaman keamanan data. Kemudian enkripsi data di sini lebih mengacu berarti pada di mana kita berinteraksi di jaringan atau kita berinteraksi di internet itu dengan protokol-protokol yang aman. Misalnya kita mengunjungi websitenya menggunakan yang protokol HTTPS untuk lebih aman, jangan yang HTTP. Dan masih banyak lainnya. Kemudian gunakan VPN. Nah, VPN di sini lebih mengacu pada misalnya itu kita menggunakan jaringan publik ya. Kita menggunakan WiFi publik, kemudian kita melakukan transaksi pertukaran data atau transaksi jual beli. Nah, itu kurang aman, teman-teman. Kita harus gunakan VPN untuk terhindar dari orang-orang yang dapat menyusupi jaringan kita, jaringan di publik itu, supaya data kita aman. Kemudian hindari phishing. Nah, ini perlunya peningkatan kesadaran kita atas berbagai upaya phishing yang lewat SMS, yang lewat email. Nah, kita harus lebih hati-hati dalam menghadapi phishing. Kemudian yang di sebelah kanan ini lebih ke orang-orang di organisasi ya, perusahaan, yaitu perusahaan maupun pemerintah, yaitu pemasangan firewall dan antivirus, pemantauan aktivitas ya, monitoring, kemudian juga ada audit keamanan secara berkala dan pelatihan keamanan cyber untuk para pekerjanya biasanya ya. Kalau untuk individu mungkin pelatihan keamanan cyber ini sosialisasi keamanan cyber kepada masyarakat seperti itu. Kalau di perusahaan itu lebih pelatihan kepada sama juga meningkatkan kesadaran keamanan cyber untuk para pekerjanya. Oke. Di sini saya memberi kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas ya. Untuk di awal ini kita bahas keamanan data itu merupakan hal penting untuk menjaga informasi sensitif kita dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan maupun pencurian. Nah, data pribadi seperti informasi identitas dan finansial perlu kita lindungi dari berbagai ancaman serangan cyber, misalnya phishing, malware, SQL injection, dan MITM. Nah, sebenarnya masih banyak banget teman-teman serangan cyber ya, macam-macam banget. Di sini saya cuma sebutkan beberapa aja. Nah, kemudian penyebab utama kebocoran data seringkali melibatkan di human error-nya, yaitu kurangnya kita kesadaran akan keamanan data dan keamanan cybernya. Kemudian juga ada vulnerabilitas sistem, ya, sistem yang kurang aman, dan juga serangan cyber itu sendiri. Nah, untuk menghindari kebocoran data, penting menerapkan langkah-langkah pencegahan yang seperti kita sebutkan tadi ya, udah menggunakan password yang kuat, enkripsi data, ya, pembaruan sistem, dan meningkatkan kesadaran keamanan cyber itu sendiri. Oke, itu dia teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk kita lebih memahami dahulu apa yang sedang kita bahas kali ini, yaitu ancaman keamanan data dan privasi. Oke, setelah itu kita baru masuk ke demonstrasi 5 aplikasi website yang dapat kita gunakan untuk memeriksa data kita itu masih aman atau sudah pernah mengalami kebocoran data. Oke, ini ada 5 ya. Teman-teman tenang aja. Linknya akan saya taruh di deskripsi dan teman-teman bisa langsung nanti ngecek ya setelah melihat video ini dan langsung kunjungi saja. Oke, kita open link. Nah, di sini yang pertama ada website periksa data. Nah, ini website keren banget teman-teman karena buatan dari Indonesia sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa menu ya, ada beranda, ada tentang, ada kebijakan privasi. Nah, di sini saya sarankan juga teman-teman untuk menggunakan Google Chrome nantinya.
karena nantinya setelah website ini tuh website dari buatan luar ya, bahasa Inggris, dan browser yang memudahkan kita untuk translate itu emang menurut saya sendiri paling baik itu Google Chrome. Nah, di sini kita tentang dulu nih. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada tim dari Periksa Data. Ini orang-orang yang buat websitenya ya. Teman-teman bisa lihat. Di sini saya sendiri tidak kenal semua, namun salah satunya saya pernah lihat ya. Ini Mas Teguh Aprianto. Dia praktisi keamanan cyber dan juga pendiri dari komunitas Ethical Hacker Indonesia kalau nggak salah ya. Dan kemarin saat PDNS sempat viral ya, karena Mas Teguh Apriantonya itu masuk diundang oleh Deddy Kobuser di podcastnya. Oke, ini tentang Periksa Data, teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian ada kebijakan privasi. Kita lihat di menu kebijakan privasi. Nah, di sini diberitahu data-data informasi yang diperlukan untuk pembuat gugatan. Untuk keperluan pembuatan gugatan memerlukan nama lengkap, NIK, nomor BPJS, nomor lengkap, alamat email, nomor HP. Kemudian ada juga tujuan dari pengumpulan datanya. Di sini diberitahu ya. Teman-teman bisa baca explore sendiri. Oke. Di sini kemudian ada juga menu kontak untuk menghubungi tim keamanan, tim periksa datanya sendiri. Ada lewat email, Twitter, dan juga Instagramnya. Silakan teman-teman bisa explore lebih dalam sendiri. Nah, di sini yang saya contohkan di periksa datanya itu untuk dari website ini sendiri, periksa data itu yang dicek itu merupakan email kita. Nah, di sini saya akan contohkan ya, saya akan menggunakan email saya, email utama saya yang saya gunakan untuk sosmed dan segala macam fintech ya. Sudah saya daftarkan, kemudian klik periksa sekarang. Nah, kemudian teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini ada notifikasi ya. Wah, selamat, berbagai insiden kebocoran data selama ini terjadi belum pernah melibatkan data pribadi milik kamu. Nah, alhamdulillah ini kebenaran akun utama saya ini memang belum pernah mengalami kebocoran data. Nah, kemudian teman-teman bisa scroll di bawah juga. Ini juga ada telah diliput oleh Narasi, CNN, CNBC, kemudian Kompas, Liputan 6, dan lain-lain. Nah, kemudian di bawah sini juga ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan apabila kita telah menjadi korban kebocoran data. Di sini teman-teman bisa baca, segera ganti password yang lebih aman ya dengan kombinasi huruf, angka, simbol. Kemudian aktifkan verifikasi 2 langkah ya, multi-factor authentication. Kemudian jika merasa sulit menghafal banyak password, ini juga disarankan menggunakan password manager. Nah, di sini juga memberitahu lebih hati-hati karena kita sudah mengalami kebocoran data. Kita harus lebih hati-hati, lebih siap untuk menghadapi kemungkinan adanya penipuan seperti itu. Kemudian juga ada disarankan menggunakan layanan mass email. Kemudian juga ada langkah yang terakhir, meminta pertanggungjawaban ke pihak pengelola data pribadi. Oke, di sini saya baru contohkan yang email saya sendiri. Nah, di sini kemudian saya akan contohkan email yang mengalami kebocoran data. Oke teman-teman, di sini lanjut saya akan contohkan untuk email yang mengalami kebocoran data. Oke, kita klik periksa sekarang. Nah, kita scroll ke bawah teman-teman. Krim dingin 18. Nah, emailnya telah menjadi korban 3 peristiwa kebocoran data. Nah, teman-teman bisa lihat scroll ke bawah. Nah, ini aplikasi di mana email ini itu mengalami kebocoran data. Yang pertama ada Canva, ada Mangatun, dan juga ada Wattpad. Nah, di sini juga komplit teman-teman, ada tanggal kejadiannya ya, bisa dilihat teman-teman. Data yang bocor itu apa saja, email, lokasi geografis, nama lengkap, dan lain-lain ya. Kemudian juga ada total keseluruhan data yang bocor.
di aplikasi ininya kan. Berarti ada 137.000 untuk Canva, ada juta ini maaf, juta, ada 23 juta juga di Mangatun. Di Wattpad sendiri ada 268 juta ya. Ini kan anggap aja titik ya, berarti juta ya. Ya, setahu saya gitu ya, juta ya. Ya, itu informasi yang didapatkan ya untuk kita memeriksa data email kita ya, ternyata mengalami kebocoran data. Nah, berikut juga kan ada langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk apabila data kita telah bocor seperti itu. Nah, kurang lebihnya dari website Apriksa Data itu seperti itu ya. Ini keren banget ya, Indonesia udah punya sendiri website semacam ini untuk memeriksa data kita apakah sudah mengalami kebocoran data atau masih aman. Kemudian kita beralih ke website yang kedua ya teman-teman. Oke, di website kedua sendiri ada apa namanya ini? FIBIN PWNet. Nah, itu bacanya gimana terserah ya. Saya kurang pintar bahasa Inggris. Oke. Di sini juga teman-teman bisa lihat di bar atasnya ya. Menu bar atas ada home, notify me, domain search, pushpin, pwnet, kemudian password, ada API, about, .net. Nah, kita coba yang di notif me dulu ya. Notif me ini kita memasukkan email kita untuk nantinya jika terjadi kebocoran data di email kita itu ada notifikasi masuk. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, kemudian ada domain search. Kita lihat dulu. Oh iya, maaf teman-teman, di sini saya bahasa Inggrisnya masih kurang. Kita translate Indonesia. Nah, makanya tadi di awal saya juga sarankan untuk menggunakan Google Chrome karena translate-nya gampang banget. Oke, di sini ada pencarian domain, memungkinkan menemukan semua alamat email yang diretas pada domain yang Anda kendalikan melalui dashboard pencarian domain khusus. Nah, teman-teman bisa explore lebih lanjut sendiri ya. Ini pencarian domain juga kita masukkan alamat email. Bisa seperti itu. Kemudian siapa yang sudah diretas. Nah, pushpin pwnet. Nah, siapa yang sudah diretas? Nah, website di sini banyak banget ya. Ini semacam histori website-website yang udah pernah mengalami peretasan, udah pernah mengalami kebocoran data. Silahkan teman-teman bisa explore sendiri lebih lanjut ya, ini udah banyak banget. Teman-teman bisa lihat bahkan Adobe juga ya, ini Adobe juga udah pernah mengalami kebocoran data pada 2013. Oke, kemudian lanjut ke menu berikutnya. Di bar ada password. Nah, password ini juga di sini kita kata sandi yang diretas adalah ratusan juga kata sandi. Di sini kita bisa ngecek teman-teman, password kita itu udah mengalami kebocoran data, mengalami pelanggaran data, udah diretas atau belum. Di sini saya coba cek aja ya pakai password saya sendiri. Oke, kemudian kita klik. Oke, berita baik, tidak ada pwnet yang ditemukan. Kata sandi ini tidak ditemukan salah satu kata sandi pwnet yang dimuat. Ini berarti kata sandi itu bagus. Nah, itu kata sandi barusan saya masukkan itu kata sandi di akun utama saya ya. Nah, dan ini alhamdulillah masih normal. Nah, teman-teman, normal ya maksudnya dalam artian aman ya, belum mengalami kebocoran data. Teman-teman bisa cek sendiri password teman-teman di website ini. Oke, kemudian di bawahnya ada 3 langkah menuju keamanannya lebih baik. Oke, di sini juga FIBIN ini menawarkan layanan untuk menggunakan semacam password generate ya, password generate dari FIBIN-nya. Di sini kalian bisa klik nih. Langkah 1, lindungi menggunakan one password untuk membuat dan menyimpan kata sandi yang kuat untuk setiap website. Aktifkan multifaktor authentication. Kemudian langkah 3, berlangganan pemberitahuan.
Berarti tadi yang Notify.me itu perlu berlangganan ya, untuk mungkin seperti itu, perlu berlangganan untuk dapat notifikasi bila terjadi kebocoran data. Teman-teman juga bisa klik ini ya, dashboard layanan generate dari FIB-nya. Nah, teman-teman bisa explore lebih lanjut. Saya mohon maaf tidak mencontohkan di sini ya. Kita lebih fokus ke pengecekan data kita. Di sini teman-teman bisa explore lebih lanjut nih, try one password for free. Oke, kita balik ke websitenya. Di sini juga ada API, ringkasan dan kunci API. Di ringkasan, nah, teman-teman bisa explore baca sendiri ya. Ini kayaknya penjelasan terkait API. Kemudian juga ada layanan, kita membeli kunci API nih, kalau nggak salah seperti itu. Kemudian di sini tentang ya, tentang kalian bisa explore sendiri lebih lanjut. Ini tentang siapa, apa, mengapa. Berarti siapa yang membuat website ini mungkin ya. Kemudian apa website ini tentang apa dan mengapa website ini dibuat. Pribadi dan Jawa. Oke, di sini kita kembali ke home. Oke, kita di bahasa Inggrisin dulu biar keren teman-teman. Oke, kita masukkan email utama saya dulu. Oke, kita klik PWNet. Nah, kita cek good news, kabar baik. Akun email utama saya ini tidak mengalami kebocoran data, belum pernah. Oh iya, di scroll bawah juga teman-teman bisa lihat nih, pelanggaran data yang terbesar nih, kalau nggak salah nih, maksudnya seperti itu. Ini terjadi juga, ada Facebook juga ya. Dan kemudian juga yang recently itu yang sekarang ya, berarti ya, kebocoran data yang sekarang, yang baru-baru ini. Nah, ini teman-teman bisa explore sendiri lebih lanjut. Kemudian di sini saya contohkan menggunakan email yang mengalami kebocoran data lagi. Oke, kita klik PWNet. Nah, oh no, PWNet. Nah, tiga data telah mengalami kebocoran data. Nah, teman-teman bisa lihat ini hasilnya kurang lebih sama di periksa data tadi ya. Itu bocornya di Canva, Mangatun dan juga Wattpad. Teman-teman bisa baca sendiri ya, ada deskripsi tambahan dan data yang bocor juga diketahui, ini compromise data dan nama, tanggal, email, gender dan sebagainya. Teman-teman juga bisa translate kalau di Google Chrome. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebihnya untuk website yang have I been PWNet. Oke, udah 2 website, kita beralih ke website yang ketiga. Ada juga website, Penlink. Ada juga website, website THZ menggunakan layanan Cloudflare ya teman-teman. Ini salah satu layanan jaringan terbesar setahu saya, Cloudflare. Wih, tampilannya keren ya teman-teman. Ini website buatan luar. Ini data real time nih mungkin teman-teman. Teman-teman bisa lihat di home berandanya ya. Di sini yang bisa kita cek banyak, tidak hanya email teman-teman, username, IP, nama kita, kemudian alamat, nomor handphone, PIN, domain. Kemudian banyak ya menu barnya di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada harga, ini mungkin berlangganan dan lain sebagainya. Coba kita lihat, cek satu-satu aja. Oh, ini berlangganan atau beli API nih. Antusias. Oke. Kemudian menu data walls. Nah, ini data-data, catatan data yang mengalami kebocoran mungkin ya, atau apa nih. Sumber data penting, halaman ini mungkin sudah kadaluarsa.
Oke, kemudian kita pindah ke blognya. Oke, websitenya juga punya blog sendiri yang dapat kita baca ya, pada keadaan keamanan internet pada tahun 2019. Teman-teman bisa explore sendiri lebih lanjut. Kita back dulu, dan juga mendukung. Oke, halamannya nggak bisa dikunjungin ya, aduh malah keluar lagi. Oke, kita open lagi teman-teman. Maaf, salah pencet. Ada support, ada FAQ untuk bertanya-tanya, ada API juga untuk beli dokumentasi API, ada UIS purchase juga ya, beli pelanggaran, ada toolsnya juga, monitoring, dan juga ada akun untuk login dan register. Ini halaman login, halaman register. Kurang lebihnya seperti itu untuk menu-menu fitur-fitur yang ada di barnya ya. Di sini langsung aja kita contohin yang bakal saya contohin menggunakan email ya, seperti tadi, seperti biasa. Email akun utama saya dulu. Apakah sudah mengalami kebocoran data atau belum? Kita klik search. Oh, kita harus untuk di Dahsyat sendiri kita harus buat akun dulu teman-teman, untuk dapat memeriksa apakah email kita itu sudah mengalami kebocoran data atau belum. Ya, harus daftar dulu dong. Oke, kita register dulu aja. Oke, kita get started. Oke, kita udah register. Kita login ya teman-teman. Oke, kita udah login. Baru kita cek email kita ya. Oke, kita search. Kemudian apa hasilnya? Oke, resultnya 0 ya. Email saya alhamdulillah masih aman, email utama saya. Di sini teman-teman bisa translate. Beberapa saran yang ramah. Oh, ada saran juga di sini teman-teman. Pastikan ejaannya benar, coba istilah pencarian berbeda, gunakan lebih sedikit istilah pencarian, baca halaman panduan. Kemudian dikasih tahu juga apa itu Dahsyat dan hasil-hasilnya, yang mesin mencari data publik yang dibuat untuk analis keamanan, jurnalis perusahaan keamanan. Teman-teman bisa baca lebih lanjut sendiri, explore lebih banyak sendiri. Oke, kita coba menggunakan email yang tadi di website sebelumnya mengalami kebocoran data. Oke, kita klik mencari. Nah teman-teman bisa lihat kalau di Dahsyat sendiri, website ini hanya satu nih resultnya yang mengalami kebocoran data. Kalau di website sebelumnya periksa data, terus juga have I been itu ada 3 ya, bukan hanya di Canva. Kalau di sini hanya hasilnya tuh hanya yang tercatat di Canva, kebocoran datanya. Asset search. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Oke, ditranslate dulu ya, biar nggak susah. Oke, sumber dari data canva.com. Nah, teman-teman bisa langsung klik di sini untuk minta penghapusan entry itu. Itu untuk bisa melindungi. Bagaimana saya melindungi diri atau menghapus data saya? Dengan klik ini teman-teman, minta penghapusan entry. Teman-teman bisa klik ya. Di sini coba kita klik. Anda memerlukan langganan aktif. Butuh berlangganan juga ya. Oke deh, seperti itu ya, lebih kurangnya dari website Dahsyat ya teman-teman. Mungkin Dahsyat sendiri
karena hasil yang ditemukan itu satu ya, mungkin kurang update secara real time ini si websitenya ya, mungkin masih pengembangannya juga di update-nya juga masih mungkin tertinggal ya, belum ada updatean baru, karena di sini catatnya cuma satu, di website lain sampai 3 kebocoran datanya. Oke, kita langsung berlanjut aja ke website selanjutnya. Ada dari Avast Opening. Oke, dari Avast teman-teman bisa lihat fiturnya banyak ya, teman-teman bisa explore sendiri. Ini lebih ke dari aplikasi Avast sendiri ya, ada free antivirus, premium security. Oke, banyak banget. Di sini langsung saya contohin aja pengecekan. Nah, di sini dari Avast sendiri juga ada pengecekan email kita, apakah sudah pernah mengalami kebocoran data atau belum. Oke, kita cek email saya dulu pertama ya, scanning web. No password leaks for email saya. Oke, kita langsung contohin dulu ya yang email bocornya. Kembali kita ke email satunya lagi. Oke. Nah, password has leaked for emailnya. Nah, email ini oke, kita translate dulu ya biar nggak salah. Nah, peretas mungkin dapat mengakses akun pribadi Anda. Notifikasinya mengirim pesan ke kontak Anda, menyita uang tunai Anda, dan berpotensi mencuri identitas Anda. Di sini diberitahu cara kerja Avast Hack Check dan mengapa itu penting ya. Website yang Anda gunakan diretas tanpa sepengetahuan Anda. Rincian login Anda bocor secara daring. Kami menemukannya agar Anda dapat mengubah kata Anda. Bagaimana Anda tahu kalau Anda telah diretas? Teman-teman bisa explore lebih lanjut, baca-baca sendiri ya apa yang dapat dilakukan penjahat dengan data Anda. Di sini juga diberitahu juga ada bagaimana kita dapat mengamankan kata password kita, kata sandi kita. Nah, seperti itu. Oke, di bawah sini ada juga fakta penunjuk umum. Oke, udah website keempat, dan kita masuk ke website yang terakhir, yaitu dari Firefox sendiri. Oke, di Firefox pun ada website yang bisa kita gunakan untuk mengecek data kita masih aman atau sudah pernah bocor. Di sini karena saya di Google Chrome ya, ini ada tulisan check in. Mungkin kalau saya pakai Mozilla Firefox mungkin udah masuk mungkin. Nah, teman-teman bisa lihat dulu ya di berandanya seperti ini. Cara ngeceknya dulu ya. Oke, kita cek email kita. Email saya maksudnya, bukan email kita. Saya kebiasaan ngomong kita ya teman-teman. Padahal saya, maksudnya itu saya, enggak saya. Nah, kalau adding kita tunggu. Apa harus login ya? Kalau di Mozilla ya harus login nih. Oh iya, set your password. Ini harus login ya? Iya, kocak. Ini harus login dulu teman-teman. Kayak teman-teman bisa lihat di sini ya. Maaf tadi kendala karena Mozilla yang Firefox ini untuk pengecekan datanya itu harus teman-teman kayak semacam register atau login gitu ya, untuk menggunakan akun emailnya yang mau dicek seperti itu. Nah, di sini saya contohin untuk tadi akun email utama saya ya. Alhamdulillah juga masih kedeteknya itu 0 di 5 website tadi ya. Berarti emang tidak ada kebocoran data yang dialami oleh akun email saya. Great news katanya.
Oke, jadi yang saya pahami dari website yang Firefox ini, Mozilla. Nah, teman-teman untuk mengecek email teman-teman, tadi harus teman-teman juga sekalian login ya, kayak semacam sekalian login, masukin email, masukin passwordnya, kemudian baru bisa mengecek email itu sendiri yang sedang kita cek. Nah, di sini saya tadi login pakai yang email saya yang di Firefox ya. Kemudian alhamdulillah juga emang hasilnya masih 0, tidak ada data yang bocor. Nah, teman-teman bisa silahkan coba sendiri, explore sendiri ya. Untuk contohnya tidak semudah yang tadi ya teman-teman, karena ini butuh login ke akun email kalian sendiri. Kalau yang lain kan tadi bisa langsung dicek di sini tanpa login. Oke teman-teman, seperti itu demikian yang dapat saya sampaikan ke teman-teman dalam bentuk pemenuhan tugas UTS keamanan data dan informasi, itu mata kuliahnya. Nah, demikian 5 websitenya sudah saya paparkan, berbagai macam fitur dan cara penggunaannya. Manfaat dari website ini sendiri teman-teman, yang utamanya yang kita fokuskan dari tadi itu memeriksa data kita, bisa email ya, paling utama email. Selain email juga sebenarnya bisa tadi ada password, ada username, ada nomor handphone tadi di website tertentu. Yang mana tadi yang bisa nomor handphone yang DHZ kalau nggak salah. Nah, itu bisa banget pokoknya buat cross check ya, cek data kita itu masih aman atau sudah mengalami kebocoran data. Oke, itu dia teman-teman ya. Ini juga periksa data, keren banget ya, website buatan Indonesia. Kita perlu apresiat ya, banyak ke tim periksa data, udah keren bisa bikin website seperti ini ya, nggak kalah sama orang luar negeri gitu. Jadi Indonesia juga punya websitenya sendiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman, dan silahkan teman-teman bisa like video ini jika suka ya. Kemudian komentar juga di bawah teman-teman, itu membantu dalam penilaian saya di UTS ini. Jadi silahkan teman-teman bisa komen di bawah. Share juga video ini ke teman-teman kalian, ke orang lain, ke banyak orang, agar manfaatnya terasa lebih banyak. Oke, itu dia video. Oke terus nih. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.